Wapres Gibran Rakabuming tantang lakukan uji nyali di IKN, viral disebut kota hantu. The Guardian yang merupakan koran Inggris begitu, koran luar negeri, dengan menyebut bahwa IKN ini seperti kota hantu. Sebagai bangsa yang besar ya, sebagai bangsa yang punya gagasan-gagasan besar seperti gagasan Pak Jokowi, ingin menciptakan Indonesia sentris ya. Ya, sekarang gini ya, dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi itu peradaban bangsa kita itu diturunin gitu. Segala sesuatu hanya berdasarkan kalau fisik. Soal ibu kota itu soal ruh, bukan soal fisik. Jadi kalau bangun fisik itu semua orang juga bisa. Dan yang menarik lagi, bahwa pembangunan IKN juga tidak dalam satu perencanaan yang utuh gitu loh. Tiba-tiba dipidatokan oleh presiden dan semua orang terjebak harus membangun IKN. Tidak pernah ada perencanaan, diskusi publik, FGD apa nggak pernah ada. Sekarang ada yang namanya opportunity loss gitu ya, uang sekian puluh triliun mau dialihkan ke sana, sekarang udah 75 triliun loh. Nah, sementara kita tahu ada berapa puluh juta orang yang miskin di kelaparan, bahkan apa itu nggak lebih penting gitu untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan uang besar itu kalau tiap beberapa kota dibesarkan dengan tambahan 2-3 triliun nanti jangan-jangan tuh menjadi pusat pertumbuhan dari beberapa puluh kota gitu loh. Idenya tuh tidak science and knowledge based economic policy, jadi tidak berbasis sains dan ilmu pengetahuan pengambilan kebijakan pada waktu itu, dan kita sekarang tidak usah terjerumus mengikuti kegagalan itu. IKN disebut bakal jadi kota hantu oleh surat kabar asal Inggris The Guardian. Media itu menyoroti perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam artikelnya yang terbit pada Rabu 29 Oktober 2025 berjudul Indonesia New Capital, Nusantara in Danger of Becoming a Ghost City, The Guardian menggambarkan Nusantara sebagai kota futuristik yang berdiri megah di tengah hutan Kalimantan Timur namun sepi aktivitas. Bangunan dan jalan raya sudah terbentang luas tapi kosong. Hanya tampak beberapa tukang kebun dan wisatawan, sementara Presiden Prabowo belum pernah berkunjung ke sana sejak menjabat. Proyek ambisius warisan Presiden Jokowi itu kini dikhawatirkan mangkrak. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah bahkan menyebut Nusantara sudah menjelma jadi kota hantu. Bahkan sebutan ibu kota politik menurutnya nggak lagi memiliki makna hukum di Indonesia setelah status Nusantara sebagai ibu kota negara gugur pada Mei 2025 lalu. Di bawah kepemimpinan Prabowo, pendanaan proyek ini dipangkas dari 39 triliun rupiah menjadi 13,5 triliun rupiah dan hanya 5,7 triliun rupiah di tahun depan. Meski begitu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan proyek tetap berjalan. Ia membantah tudingan perlambatan, menyebut dana dan komitmen politik sudah ada dan pembangunan akan terus dilanjutkan. IKN gimana sih? Itu kan biasanya masih banyak yang nanya tuh. Iya. IKN masih sering jadi jokes tuh. Katanya kota hantu. Kota hantu. Karena kalau beneran kota hantu, saya mau muslim mau ekspedisi hantu di sana. Ya silakan uji nyali ya. Enggak, kita kan baru pulang dari IKN, Pak Presiden baru pulang dari IKN. Progresnya ini kok baik, sesuai timeline-nya. Berarti nggak stop? Enggak, siapa yang stop? Justru pembangunannya dipercepat. Itu, dan waktu kemarin Nataru ya, itu kan pengunjungnya ramai sekali karena tolnya udah dibuka. Itu kan cuma 50 menit dari Balikpapan. Berarti udah jadi KN. Udah jadi. Udah jadi. Lagi dalam proses pembangunannya bagus. Lo ngirim ini kan Mas, kalau nggak salah ngirim mahasiswa kan Mas? Iya, ngirim mahasiswa. Jadi asli nggak mahasiswanya? Banyak yang nanya loh. Asli berarti ya? Enggak, kita ketemu ojol dikira ojol palsu. Tapi mahasiswa dikira mahasiswa palsu. Aduh. Susah loh ini. Nggak, tapi asli kan? Asli, kita kan menerima berbagai macam masukan. Semua tamu, semua kalangan kita tampung, mahasiswa semua. Ya kebanyakan saya lihat anak-anak muda ini terpapar oleh berita-berita hoax dan berita-berita negatif ya. Makanya mereka saya undang ke istana. Saya tanya apa keluhannya ini itu. Kok IKN mangkrak ini? Enggak ada yang mangkrak. Semuanya sesuai on schedule. Kalau nggak percaya kita berangkatkan, lihat sendiri bagaimana. Ya udah, sesimpel itu. Berarti sebenarnya jalan. Ada mahasiswa, gue ngeliat kok di liputannya Mas Gibran. Emang ada mahasiswa ngobrol, bukan hologram cuy, bukan hologram, memang asli. Hologram ya. Tapi target IKN beres kapan? IKN sekarang yang sedang dikebut untuk yudikatif dan legislatif.
Itu harus selesai di 2028. Kalau udah selesai semua ya udah. Berkantor di sana semua berarti. Sebenarnya masalah berkantor ya ini di tahun ini juga kita mengirim ribuan ASN untuk mulai dikirim ke IKN. Sedikit demi sedikit ke sana ya, Mas. Kantor saya pun juga sudah mulai selesai nih, sedang finishing. Kita juga mulai memindahkan beberapa staf ke sana. Jadi kalau mangkrak nggak mangkrak sih. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi menurut saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati tidak pernah diindahkan. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Rasanya sih nggak akan jadi kota hantu. Kalau ekonominya dia bagus, saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Terus sering salah kok. Yang jelas yang udah kita sendiri adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana kan. Itu harusnya udah mulai jalan untuk pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun berikutnya ada dana pemerintah kita kawan lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut nama Pak Presiden aja seperti apa. Nggak ada orang yang mau pergi ke IKN nantinya. Kenapa? Tidak ada orang yang mau pergi ke IKN. Ya. Iya dong, kalau ngapain? Enggak, yang kan IKN menjadi ibu kota politik, tapi ibu kota pemerintahan, ibu kota budaya, ibu kota industri, ibu kota keuangan, mudah-mudahan tetap Jakarta. Saya nggak paham sih Mas, itu apa Jakarta ini masih ibu kota nggak sih? Masih. Ibu kota apa? Negara? Negara masih, officially masih. Kan sudah ada dulu presiden yang dulu kan? Ya, tapi kan perpresnya nggak ditandatangani sehingga peralihan belum terjadi. Tidak ditandatangani? Enggak. Tidak atau belum? Ya, belum. Belum. Udah pernah ke sana belum? Belum pernah ya. Kalau saya bukan soal itu akan jadi kota hantu atau tidak, itu ya harus ya, kalau saya optimis itu akan jadi ibu kota yang bagus, dan itu adalah perintah undang-undang juga, karena kan kita juga sudah sepakat bahwa ibu kota negara itu dipindah ke Nusantara, ke IKN. Jadi kalau ada kekhawatiran, ya saya melihatnya itu sebagai bagian dari perhatian yang harus kita tangkap juga, kita harus pastikan. Tapi kalau saya melihat progres, melihat kondisi di sana, ya saya optimis IKN akan jadi kota yang bagus kok IKN gitu. Keren, udah undang-undang, udah perintahnya begitu, ya harus jalankan juga seperti itu. Yakin juga dengan target Pak Prabowo bilang 2028 jadi kota politik itu akan tercapai, yakin? Yakin lah, di sana kan berbagai infrastruktur dan fasilitas juga udah jadi. Nah, beberapa waktu lalu gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar, tetapi oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah. Meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Nah, semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong. IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu, Ghost City. Kompas.com pada 11 Desember 2024 memberitakan rencana ASN pindah ke IKN berjalan dari molor ke molor. Saya duga keras para ASN itu enggan dipindah ke IKN karena belum ada fasilitas pendidikan buat anak-anak yang masih bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Apalagi belum ada universitas dan lain-lain kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka.
Nah, bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak-krak. Nah, kemanapun Jokowi alias Mulyono lari, dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya, termasuk membangun IKN abal-abal itu. Nah, Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono. Bangsa Indonesia hari-hari ini juga dikejutkan bahwa pagar bambu di lautan sebelah utara Tangerang sepanjang 31 km juga ada tangan kotor Mulyono di situ. Jadi insya Allah manusia Mulyono akan mengakhiri hidupnya di penjara. Julukan IKN Kota Hantu kembali jadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi dengan guyonan uji nyali. Dalam obrolan bersama komika Tretan Muslim dan Coki Pardede, Gibran menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai timeline meski ramai disebut sepi dan mangkrak. Gibran Rakabuming Raka menjadi bintang tamu di acara YouTube komika Tretan Muslim yang dipandu Tretan dan Coki Pardede, diunggah pada tanggal 18 Januari tahun 2026. Dalam acara tersebut, mereka makan bersama sembari membicarakan hal-hal yang belakangan ini tengah viral. Salah satu hal yang ditanyakan Tretan dan Coki adalah nasib Ibu Kota Nusantara atau IKN. Julukan IKN Kota Hantu muncul karena media asing seperti The Guardian menyoroti sepinya IKN dengan gedung-gedung baru yang megah namun belum banyak dihuni, minimnya warga sipil, serta pembangunan yang lambat dan terkendala pendanaan, menimbulkan kekhawatiran akan mangkrak. Julukan IKN Kota Hantu itu kemudian banyak dipakai oleh netizen. Otorita IKN dan pejabat kemudian membantah, menegaskan proyek terus berjalan dengan dukungan anggaran dan komitmen pemerintah. Gibran menanggapi santai soal IKN dijuluki sebagai Kota Hantu. Ia bahkan mempersilakan Coki Pardede yang berkelakar ingin datang ke sana untuk menguji nyali. IKN gimana sih mas? Masih banyak yang nanya, masih sering jadi jokes. Kota Hantu, Kota Hantu. Karena kalau beneran Kota Hantu saya sama Tretan mau ekspedisi hantu di sana, kata Coki Pardede sambil tertawa. Silakan uji nyali, jawab Gibran santai. Kita kan baru pulang dari IKN, Pak Presiden baru pulang dari IKN. Progresnya baik sesuai timeline yang ada, papar Gibran. Enggak stop ya, sahut Tretan Muslim. Enggak, justru pembangunannya dipercepat, kata Gibran. Kemarin Nataruya, pengunjungnya ramai sekali karena tolnya udah dibuka, itu kan cuma 50 menit dari Balikpapan, jelas Gibran. Gibran respon soal mensreya. Selain soal IKN, Gibran juga angkat bicara terkait mensreya dari Pandji Pragiwaksono yang sempat viral. Seperti diketahui, dalam pertunjukan stand-up komedi spesial yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada tanggal 30 Agustus tahun 2025 itu, Pandji Pragiwaksono banyak mi-roasting putra Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Ia membuat lelucon tentang mata ngatuk Gibran dan posisinya sebagai seorang wapres. Mengetahui hal tersebut, Gibran terlihat begitu santai. Ayah Yan Etes yang mengaku sudah menonton mensreya di Netflix mengaku tidak masalah dengan roastingan dari Pandji Pragiwaksono. Nggak masalah, di roasting siapapun nggak masalah, kata Gibran saat menjadi. Gibran kemudian mengingat ada roastingan yang menurutnya lebih parah dari mensreya Pandji. Pelakunya ternyata adalah Tretan Muslim dan Coki Pardede di sebuah acara di YouTube Majelis Lucu Indonesia (MLI) pada tahun 2019. Parahnya, saat itu Gibran baru saja dikaruniai anak kedua tapi langsung kena roasting. Saya masih ingat itu waktu anak kedua saya lahir ya, siang lahir malamnya saya di roasting, ucap Gibran. Anak saya baru lahir itu, malamnya kalian roasting, kan lebih parah dari Pandji, tambahnya. Namun, Gibran tetap santai dengan roasting Tretan dan Coki itu. Ia menganggapnya sebagai hiburan. Tep nggak apa-apa sih lulu lucuan, menghibur orang lah, pungkasnya. Mensreya Pandji viral. Pertunjukan stand-up komedi spesial komika Pandji Pragiwaksono, Mensreya, tayang di Netflix sejak tanggal 27 Desember dan menjadi viral. Mensreya bahkan berhasil menduduki peringkat pertama kategori TV SOS di Netflix. Mensreya viral karena materi Pandji Pragiwaksono yang kocak dan berani. Dalam pertunjukan itu, Pandji banyak mengulas isu sosial dan politik yang sedang hangat. Ia menghadirkan sudut pandang observasional yang tajam, lugas, dan berani. Lewat materinya, Pandji mengkritik kekacauan dinamika politik setelah pemilu 2024. Perilaku dan sikap pejabat publik menjadi salah satu sasaran utama pembahasannya. Sejumlah figur berpengaruh yang biasanya dianggap sensitif turut disentuh secara terbuka,
termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden Prabowo Subianto. Topik-topik yang diangkat dipandang selaras dengan realitas demokrasi di Indonesia saat ini. Seluruh gagasan tersebut dikemas dalam bentuk komedi satire yang cerdas. Sajian humornya tidak sekadar memancing tawa, tetapi juga merangsang penonton untuk berpikir kritis. Sebelumnya, Mensreya telah dipentaskan dalam rangkaian tur ke 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2025. Puncak acara Mensreya oleh Pandji Pragiwaksono digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada tanggal 30 Agustus tahun 2025. Acara itu memecahkan rekor sebagai pertunjukan komedi terbesar di Asia Tenggara dengan 10.000 penonton. Acara ini telah tersedia di Netflix dan bahkan trending. Dalam konferensi pers pada April tahun 2025, Pandji menegaskan bahwa pertunjukan ini dimaksudkan sebagai sarana edukasi politik melalui komedi. Ini bentuk edukasi politik lewat komedi. Penginnya membuat orang lebih mengerti bahwa kita sebagai pelaku demokrasi itu seharusnya lebih pintar dan mawas diri, ungkap Pandji Pragiwaksono dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 6 Januari tahun 2026. Setelah viralnya Mensreya, ribuan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kombigi, serta Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Jakarta pada Kamis, tanggal 8 Januari tahun 2026. Mereka mengaku berasal dari Angkatan Muda Nahdlatul Ulama AMNU, bersama Aliansi Muda Muhammadiyah AMM. Tak hanya itu, beberapa pihak juga melaporkan Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Hingga kini, Polda Metro Jaya mencatat ada 3 laporan dan 2 aduan masyarakat yang mempermasalahkan materi dalam pertunjukan komedi bertajuk Mensreya yang dibawakan Pandji Pragiwaksono. Salah satu laporan diketahui diajukan oleh Aliansi Muda Nahdlatul Ulama, NU, dan Angkatan Muda Muhammadiyah. Laporan ini terregister dengan nomor LPB 166I 2026 SPKTPOLDA Metro Jaya. Namun, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama telah menegaskan bahwa kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda NU bukan merupakan bagian resmi dari organisasi masing-masing. Polda Metro Jaya mulai mendalami laporan tersebut dengan memeriksa pelapor dan meminta keterangan ahli untuk menilai materi yang dipersoalkan. Pemeriksaan ini bertujuan mengkaji batas kebebasan berekspresi di ruang publik, khususnya dalam konteks seni. Analisis ahli diperlukan untuk menilai sejauh mana ekspresi seni tetap sesuai aturan pidana. Penyelidik telah memeriksa 10 orang saksi dan ahli terkait konten yang dilaporkan. Setelah seluruh fakta kejadian dinyatakan lengkap, polisi akan memanggil Pandji Pragiwaksono untuk dimintai klarifikasi.